Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi di pembelajaran TK Islam Terpadu Al-Ittihad dengan materi mengenai rumahku surgaku. Nah teman-teman, apakah sudah ada yang tahu rumah itu untuk apa? Rumah merupakan bangunan untuk tempat tinggal manusia. Rumah juga merupakan tempat tinggal yang layak untuk dihuni, sehingga kita dapat merasakan kenyamanan saat di dalam rumah, seperti dapat berlindung, dapat berkumpul dengan keluarga, tempat beristirahat, dan juga bisa menjadi tempat untuk bermain. Selain itu, rumah juga untuk identitas penghuni. Tanpa rumah, manusia akan menjadi kehilangan arah dan tidak ada tempat untuk pulang. Karena rumah dan apapun bentuknya, rumah adalah tempat tinggal ternyaman untuk dihuni. Rumah juga menjadikan tempat untuk beraktivitas. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan saat kita berada di rumah, seperti dapat berolahraga, bermain, belajar, memasak, makan bersama keluarga, dan yang lainnya. Selain itu, guna rumah juga untuk investasi masa depan. Harga rumah akan naik setiap tahunnya karena meningkatnya harga properti atau isi yang ada di dalam rumah, dan juga semakin banyak orang yang mencari tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. Selanjutnya mengenai bagian-bagian rumah. Nah, kira-kira ada apa saja ya bagian-bagian yang ada di rumah? Yuk kita simak materi selanjutnya. Nah, bagian-bagian rumah terdapat atap. Atap untuk melindungi rumah dari panasnya matahari yang bersinar pada siang hari. Selain itu, atap juga melindungi rumah untuk menahan air hujan agar tidak masuk ke dalam rumah. Dinding untuk menyangga atap dan membagi ruangan. Jendela merupakan bagian dari rumah yang dapat masukkan cahaya dan udara dari dalam dan luar rumah. Pintu merupakan sebagai jalan keluar masuk dalam sebuah ruangan. Dan yang terakhir adalah lantai. Lantai merupakan bagian bawah rumah. Nah teman-teman, rumah juga terdiri dari beberapa bagian-bagian ruangan dalam rumah, yaitu yang pertama ada halaman rumah. Nah, halaman rumah bisanya menjadi tempat untuk menanam tanaman hias atau tempat untuk bermain. Yang kedua, ruang tamu. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu atau berkumpul bersama keluarga. Dan yang ketiga, ada kamar tidur. Kamar tidur berfungsi sebagai tempat untuk tidur ataupun untuk beristirahat. Dan yang keempat, ada dapur. Dapur berfungsi sebagai tempat untuk memasak dan menyajikan makanan. Dan yang kelima, ada kamar mandi. Kamar mandi berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan diri. Selanjutnya mengenai macam-macam tempat tinggal. Nah teman-teman, ternyata tempat tinggal itu ada banyak macam-macam loh. Yang pertama, ada rumah tapak. Rumah tapak ini merupakan jenis hunian yang dibangun menapak langsung di atas tanah. Pada masa lalu, kebanyakan bangunan rumah tapak ini berada terpisah dengan rumah lain. Nah, orang umum menyebutnya sebagai rumah tunggal. Yang kedua, ada townhouse. Rumah yang berada di kompleks berjenis townhouse ini disebut-sebut sebagai apartemen berbentuk horizontal atau menyamping. Nah, yang ketiga ada cluster. Nah, cluster ini merupakan kompleks perumahan yang di dalamnya dibagi menjadi beberapa kawasan atau subkompleks. Dan yang keempat ada rumah tunggal. Nah, rumah tunggal ini biasanya rumah-rumah tersebut berada di daerah pegunungan maupun pantai, baik milik pribadi maupun milik perseorangan untuk dijadikan penginapan. Nah, selanjutnya ada apartemen. Nah, blok bangunan bertingkat yang di dalamnya ini terbagi menjadi sejumlah ruang. Nah, hunian ini kebanyakan dibangun di tengah kota yang dekat dengan berbagai pusat kegiatan. Yang keenam ini ada rumah susun atau rusun. Sering diartikan sebagai apartemen sederhana, walaupun sebenarnya apartemen bertingkat sendiri dikategorikan dalam jenis hunian ini. Nah, yang ketujuh ada rumah toko atau ruko. Nah, rumah toko ini merupakan suatu bangunan yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai rumah dan juga untuk tempat usaha. Dan yang ke-8 ini ada indekos. Nah, indekos atau kosan merupakan hunian sewa yang dijadikan alternatif tempat tinggal oleh pendatang dari kota lain. Dan yang ke-9 ada kontrakan.
tidak jauh berbeda dengan indekos. Nah, kontrakan ini juga merupakan hunian sewa yang dijadikan alternatif tempat tinggal oleh pendatang dari kota lain. Kontrakan ini sifatnya lebih private karena disewakan berbentuk satu unit rumah. Macam-macam peralatan rumah. Nah, teman-teman, pasti sudah banyak yang tahu nih apa saja peralatan yang ada di rumah. Nah, yang pertama itu ada sapu. Sapu berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran dari lantai. Yang kedua ada pel. Nah, pel ini digunakan untuk membersihkan lantai dengan air, terutama untuk noda yang menempel. Dan selanjutnya ini ada lap kain. Nah, lap kain ini untuk membersihkan permukaan seperti meja, kursi, dan kaca. Biasanya dipakai untuk mengelap atau membersihkan debu. Sikat. Sikat berfungsi untuk membersihkan kotoran yang sulit dijangkau, misalnya di sudut-sudut atau untuk noda yang melekat di lantai atau kamar mandi. Kemoceng. Nah, alat khusus untuk membersihkan debu, terutama di permukaan yang sulit dijangkau seperti lemari dan juga pajangan. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner berfungsi untuk menghisap debu dan kotoran dari karpet, sofa, dan lantai. Spons. Spons berfungsi membersihkan permukaan bertekstur atau basah, seperti di dapur atau kamar mandi. Ember. Ember berfungsi untuk menampung air untuk mencuci, mengepel, atau membersihkan berbagai barang. Kain microfiber membersihkan permukaan kaca atau elektronik tanpa meninggalkan goresan. Pengki digunakan bersama sapu untuk menampung dan membuang kotoran. Lemari es atau kulkas untuk mendinginkan benda seperti bahan makanan dan juga minuman. Dispenser untuk mengeluarkan air minum dari galon. Rice cooker untuk memasak dan memanaskan nasi. Blender untuk menghaluskan bahan-bahan masakan atau minuman. AC atau kipas angin, alat pendingin ruangan yang menggunakan tenaga listrik. Mesin cuci untuk mencuci pakaian, setrika untuk menghaluskan permukaan kain, dan juga lemari pakaian untuk menyimpan pakaian. Selanjutnya mengenai tata tertib di rumah. Kira-kira apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa saja sih tata tertib yang harus dilakukan teman-teman saat ada di dalam rumah? Nah, yang pertama, teman-teman harus merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, mencuci piring yang kotor setelah makan. Yang ketiga, membuang sampah basah dan kering sesuai tempatnya. Yang keempat, meletakkan sepatu dan sandal di rak sepatu. Yang kelima, mengganti baju seragam sekolah ketika pulang dengan baju rumah. Yang keenam, menggantung baju di tempatnya dan jangan diletakkan sembarangan. Dan yang ketujuh, setelah mandi, letakkan handuk pada tempatnya. Dan yang kedelapan, mencuci kaki dan tangan serta gosok gigi sebelum tidur. Dan yang kesembilan, tidak tidur terlalu larut malam. Dan yang ke-10, beribadah tepat waktu. 11, matikan televisi ketika sudah selesai menonton. 12, mengembalikan barang ke tempat asalnya setelah pemakaian. 13, tidak boleh membaca dan main HP sambil tidur. Selanjutnya yaitu selalu salim dan pamit sebelum berangkat atau ketika datang ke rumah, dan harus saling menyayangi dan menghormati setiap anggota keluarga. Nah, kira-kira apa saja nih tata tertib yang sudah dilakukan teman-teman saat di dalam rumah? Lalu bagaimana ya cara merawat rumah agar tetap bersih dan juga nyaman? Nah, cara untuk merawat rumah yaitu dengan membersihkan rumah secara rutin. Lakukan pembersihan rumah secara teratur, termasuk menyapu dan juga mengepel lantai, mengelap debu di perabotan rumah, membersihkan jendela, dan juga memastikan permukaan tetap bersih. Dan yang kedua, membuang sampah secara teratur. Nah, buanglah sampah setiap hari agar tidak menumpuk dan menimbulkan bau. Pisahkan sampah organik dan anorganik jika memungkinkan untuk memudahkan proses daur ulang. Selanjutnya, menjaga kebersihan kamar mandi dan juga dapur. Nah, area seperti kamar mandi dan dapur harus sering dibersihkan karena rentan terhadap kotoran, jentik nyamuk dan bakteri. Bersihkan wastafel, kloset, dan juga lantai kamar mandi secara teratur. Di dapur,
cuci alat-alat masak dan makan segera setelah dipakai, serta bersihkan permukaan tempat setelah memasak. Selanjutnya, merapikan dan menyimpan barang pada tempatnya. Biasakan untuk mengembalikan barang ke tempatnya setelah digunakan agar rumah tetap rapi dan terorganisir. Gunakan kotak penyimpanan atau rak untuk memudahkan penyimpanan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan halaman. Jika memiliki halaman atau taman, pastikan untuk memangkas rumput, membuang daun kering, dan menyapu area halaman secara rutin agar tetap rapi dan juga indah. Nah, mengapa sih kita harus menjaga kebersihan pada rumah? Nah, manfaat kebersihan pada rumah itu sangat penting agar kita bisa tinggal di tempat yang nyaman, sehat, dan aman. Jika rumah bersih, teman-teman bisa bermain dengan bebas tanpa khawatir ada kuman atau debu yang bisa membuat sakit. Coba bayangkan, jika mainan, lantai, atau tempat tidur kita kotor, kita bisa terkena penyakit seperti batuk, pilek, ataupun alergi. Kotoran juga bisa mengundang serangga seperti lalat atau nyamuk yang bisa membawa penyakit. Selain itu, rumah yang bersih juga membuat kita merasa senang dan nyaman karena terlihat rapi dan juga wangi. Jadi, dengan menjaga kebersihan rumah, kita melindungi diri sendiri dan juga membuat rumah jadi tempat yang menyenangkan untuk tempat tinggal dan juga bermain. Ya, sayang sekali teman-teman. Sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman sekarang sudah mengetahui nih bagian-bagian rumah dan fungsinya. Lalu ada macam-macam rumah tinggal, peralatan di rumah, tata tertib di rumah, dan juga cara merawat rumah. Nah, jadi teman-teman harus tetap merawat rumah agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, sampai jumpa pada pertemuan video materi pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.